Revolusi Filipina dimulai karena adanya planning di kawasan Asia Tenggara, yang dimana Asia Tenggara ini merupakan tempat perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Revolusi Filipina ini dimulai pada tanggal 30 Desember 1965, di mana presidennya itu bernama Ferdinand Marcos. Ferdinand Marcos ini bersama partainya berhasil menjalankan semua kebijakannya dengan baik pada masa periode pertama. Lalu yaitu membangun infrastruktur, lalu membuat kebijakan luar negeri dan keuangan negara stabil. Kondisi ini mengakibatkan orang-orang percaya kalau Ferdinand Marcos ini adalah pemimpin yang baik dan bijak. Lalu pada periode kedua akhirnya terjadi pemilu lagi. Nah, pada periode kedua ini otomatis karena rakyat pada percaya sama Ferdinand Marcos, dia terpilih lagi menjadi presiden Filipina. Nah, pada saat itu ia berubah dari sikapnya yang bijak menjadi diktator. Yang itu diktator, yaitu semaunya dia. Lalu dia melakukan hukum darurat militer 1907 tahun 1972. Apa itu hukum darurat militer? Darurat militer adalah hak berekspresi dan kebebasan berpendapat rakyat Filipina dicabut. Jadi dicabutnya hak berekspresi ini juga membuat Ferdinand Marcos itu tidak dapat dikritik, dan pemerintahan Filipina jadi anti kritik dan tidak mau dikritik. Yang kedua, terbunuhnya Benigno Aquino Jr. Peristiwa besar yang harusnya menjadi harapan buat masyarakat Filipina, yaitu pulangnya Benigno Aquino Jr. Yang dimana Benigno Aquino Jr. ini dahulunya diasingkan di Amerika Serikat oleh pemimpin Filipina. Jadi dia akhirnya dipulangkan dari Amerika Serikat pada tanggal 21 Agustus 1986. Inilah yang membuat masyarakat Filipina berharap pada Benigno Aquino Jr. ini yang mampu untuk membuat perubahan di Filipina. Namun, seketika sesampainya dia di bandara, Benigno Aquino ini ditembak mati oleh orang yang tidak dikenal. Nah, dari peristiwa penembakan tersebut akhirnya memicu kemarahan rakyat Filipina dan meminta keadilan bagi Benigno Aquino Jr. dan juga keluarganya. Nah, sejak saat itu muncullah perlawanan terhadap pemerintahan Ferdinand Marcos. Pada tanggal 7 Februari 1986, Filipina mengadakan pemilu kembali dan berhasil dimenangkan oleh Ferdinand Marcos. Kenapa dimenangkan oleh Ferdinand Marcos? Karena wajar, dia adalah pemimpin yang diktator. Otomatis dia bisa membungkam siapa saja, bahkan para petugas pemilu. Nah, pada pemilu tahun 1986 ini sebenarnya berhadapan dengan istrinya Benigno Aquino Jr. yang bernama Cory Aquino. Ketika Marcos kembali menang melawan Cory Aquino, rakyat Filipina menyadari adanya kecurangan dalam pemilu, sehingga pada tanggal 22 sampai 25 Februari sepanjang lili 3 hari ini masyarakat Filipina melakukan demonstrasi untuk menolak hasil pemilu tersebut. Aksi demonstrasi ini berbeda seperti yang biasa kita lihat, karena sedikit ilustrasi ini berlangsung secara damai, di mana aksi demonstrasi untuk mempertanyakan keberadaan atau hasil pemilu bisa disebut dengan demonstrasi revolusi efisien, revolusi Epifanio de los Santos Avivineo atau ESDA, yang dimana revolusi ESDA ini merupakan gerakan demonstrasi yang dilakukan secara damai oleh jutaan masyarakat Filipina untuk menumbangkan rezim Ferdinand Marcos. Tidak ada kerusuhan dalam revolusi tersebut. Nah, akhir dari peristiwa revolusi tersebut adalah pengangkatan Cory Aquino sebagai presiden Filipina pada tanggal 25 Februari 1988. Bagaimana dengan keadaan Ferdinand Marcos? Ferdinand Marcos akhirnya melarikan diri ke Hawaii karena dia tidak mau dituntut oleh masyarakat. Dia dituntut oleh masyarakat karena ia telah menjalankan pemerintahannya secara diktator, dan masyarakat tidak suka
pemerintahan secara diktator. Oleh karena itu dia diburu oleh masyarakat. Lalu dia melarikan diri ke Hawaii, Amerika Serikat.